Pemirsa, pengawasan yang dilakukan Bea Cukai tidak hanya berhenti pada tahap penindakan, tapi juga diperkuat dengan langkah-langkah lanjutan seperti penyidikan, pengenaan sanksi administratif, serta penerapan ultimum remedium. Upaya tersebut pun diterapkan secara konsisten dalam berbagai operasi. Salah satunya adalah Operasi Gurita yang berlangsung sejak 28 April hingga 30 Juni 2025. Dalam kurun waktu tersebut telah dilakukan sebanyak 3.918 penindakan, dengan total barang hasil penindakan mencapai 182,74 juta batang rokok ilegal. Operasi ini juga menghasilkan tindak lanjut berupa 22 kali penyidikan, 10 sanksi administratif kepada pabrik dengan nilai sebesar 1,2 miliar rupiah, serta pengenaan ultimum remedium terhadap 347 kasus dengan total nilai 23,24 miliar rupiah. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, pada pagi hari ini tadi sudah kita saksikan pemusnahan secara simbolis barang-barang kena cukai, dalam hal ini adalah rokok ilegal maupun rokok yang salah personalisasi maupun rokok-rokok yang tidak menggunakan cukai. Ya, jadi selama periode pembentukan satuan tugas awal Juli lalu, bahwa kita sudah melakukan penindakan sebanyak 498 kali dengan total barang hasil penindakan kurang lebih sebanyak 108,81 juta batang rokok yang ditindaklanjuti oleh 5 kali penyidikan, 2 kali penerbitan sanksi ke pabrik dengan nilai 572 juta dengan pengenaan ultimum remedium atau denda sebanyak 56 kasus dengan total nilai kurang lebih sebesar 1,64 miliar. Bahwa ini adalah merupakan komitmen Bea Cukai dalam melakukan penindakan ataupun pengawasan barang kena cukai. Di samping itu juga bahwa di tempat lain, ya, di tempat lain seperti di pantai timur Sumatera, di kawasan Selat Malaka, dalam beberapa waktu yang lalu kita juga berhasil melakukan penangkapan terhadap penyelundup yang membawa barang ilegal kena cukai, yaitu rokok yang dari luar negeri, sebanyak 1 kapal pengangkut dengan 51 juta batang rokok ilegal dan 2 kapal cepat serta 2 truk yang mengangkut 23 juta batang rokok ilegal. Dari kegiatan ini kita mendapat ekstra effort pemberantasan peredaran ilegal. Selain mengedepankan pendekatan represif, Bea Cukai juga menerapkan strategi pendekatan sosio-kultural sebagai bentuk pencegahan terhadap peredaran barang kena cukai. Kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur II memberikan edukasi kepada publik tentang pentingnya mendukung peredaran barang legal dan kewajiban membayar cukai. Pendekatan ini terbukti efektif dengan salah satu indikator keberhasilan terlihat dari peningkatan penerimaan cukai oleh Bea Cukai Malang naik dari 26 triliun pada tahun 2023 menjadi 29 triliun pada 2024 yang lalu. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan sinergi antara pengawasan, edukasi, dan kolaborasi dengan
elemen masyarakat. Ya, dengan kegiatan ini Satgas Barang Kena Cukai ini kita akan terus melakukan pengawasan maupun penindakan terhadap barang kena cukai. Sementara mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak, Ibu, rekan-rekan wartawan ada yang ditanyakan. Pada kesempatan konferensi pers ini juga turut dilakukan tanya jawab antara media dengan Dirjen Bea dan Cukai. Nampak beberapa media juga memberikan pertanyaan dan dijawab langsung oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Melindungi masyarakat dari dampak negatif. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Dirjen, perkenalkan saya Devi Ade, perwakilan dari media JTV Kediri. Tadi disebutkan bahwa Bea Cukai ini menerapkan strategi pendekatan sosiokultural yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat sebagai bentuk pencegahan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal. Bisa dijelaskan lebih rinci Bapak terkait bagaimana bentuk konkret dari program edukasi yang telah dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan yang bagus bahwa pendekatan sosial kultural yang kita lakukan ini adalah tentunya dengan kita melakukan anjang sana kepada tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh, ya, mempunyai pengaruh di tempat di mana Bea Cukai berada, ya seperti contoh Bapak Kiai Abu Bakar, kita juga sering melakukan komunikasi dengan beliau dengan punya pengaruhnya di masyarakat, tentunya dengan kita memberikan pesan kepada Bapak Kiai Abu Bakar, ini bisa disampaikan kepada umat bahwa memakai rokok ataupun menghisap rokok yang tidak kena cukai itu tentunya akan berdampak kepada bagaimana masyarakat menerima manfaat dari cukai tersebut. Mohon izin tanya satu lagi Pak, terkait dengan Jawa Timur, ini kan memasuki wilayah dengan tingkat peredaran rokok ilegal yang masih tinggi. Apakah Bea Cukai dan Satgas Pencegahan dan Penindakan BKC Ilegal ini memiliki langkah-langkah khusus atau extra effort untuk penanganan yang lebih intensif di Provinsi Jawa Timur? Terima kasih. Ya, yang pasti bahwa penanganan ini kita bekerja sama dengan stakeholder terkait, ya, apakah itu dari kepolisian, TNI, kejaksaan, kita melakukan penindakan bersama juga melibatkan para tokoh-tokoh masyarakat dan ulama seperti tadi kita mendekatkan secara sosial-kultural tersebut itu. Demikian. Iya, izin Bapak, saya Isa dari Tribun Jatim dan pertanyaannya untuk Bapak, di wilayah Jawa Timur ini kan banyak sekali temuan dan penindakan. Apakah modus operandi semakin beragam sehingga menghambat upaya penindakan atau bagaimana Pak? Nanti terkait dengan solusi dan tindak lanjut ke depannya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang tentunya yang namanya segala sesuatunya yang ketika dihadapkan dengan penindakan tentu pelaku-pelaku kegiatan ilegal itu tentunya menerapkan teori pembelahan sel, ya. Makin banyak kita lakukan penindakan, mereka pasti akan mencari taktik ataupun strategi yang membuat kita melakukan strategi-strategi baru. Demikian. Baik, terima kasih atas Bapak Isa atas pertanyaan yang telah diberikan. Nama saya Wahyudi dari media cetak Memo X wilayah Jombang. Pertanyaannya itu dari Satgas itu wilayah mana saja yang dilibatkan untuk dan dari pihak mana sehingga bisa menangkap sekian banyak rokok ilegal. Terima kasih. Baik, untuk
siapa saja yang terlibat dalam kegiatan Satgas ini, ya tentunya bahwa seluruh kantor wilayah yang ada di Indonesia kita melakukan yang namanya Satgas itu kan secara keseluruhan berlaku, jadi seluruh wilayah Indonesia, dan yang lain terlibat itu tentu kita bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang lain, ya. Seperti contoh tadi saya sebutkan di awal, kepolisian, kejaksaan, TNI Polri, Badan Intelijen Negara itu juga membantu kegiatan ini. Demikian.